Baik, pada contoh simulasi kali ini kita masih melakukan simulasi pada sistem antrean. Hanya saja di sini antreannya akan dilayani oleh dua pelayannya gitu ya. Atau dalam bahasa Inggris simulation with two servers. Nah, jadi di sini diilustrasikan kita akan mensimulasikan sistem call center. Jadi caller atau pelanggannya ini adalah orang yang menelpon. Nah, nanti akan ada dua orang yang melayani. Anggaplah kalau dari sistem ini ada dua, yaitu ya ini berdasarkan namanya ya. Servernya namanya Abel's Baker gitu ya. Jadi satu namanya Abel, satu namanya Baker. Nah, dia bertugas untuk melayani telepon yang masuk. Mereka ini begitu ya. Jadi di sini kita coba isi aja lah label. Sini ada Baker. Itu. Nah, jadi ketika ada telepon masuk gitu ya dari callernya, jadi ada telepon dari pelanggan gitu ya. Nah, di sini anggaplah pelanggan masuk pelanggan. Nah, dia akan ditugaskan begitu apakah kalau dua-duanya sedang tidak melayani, maka diutamakan ke si able gitu ya. Ataupun kalau dua-duanya available, dia yang didahulukan adalah able untuk menerima telepon. Nah, kemudian kalau misalkan ini kan pelanggan satu ya. Kemudian kalau ada pelanggan berikutnya datang gitu ya. Pelanggan berikutnya datang, dia akan melihat si able sudah melayani pelanggan gitu ya. Maka dia beri si pelanggan ke berikutnya ini akan diarahkan ke Baker. Ya, sorry. Nah, begini ya. Ya, gini. Nah, kalau ada lagi pelanggan dan salah satunya ini belum, keduanya sedang sibuk begitu ya, maka akan terjadi antrean. Nah, ketika terjadi antrean, nah ini tergantung nih, mana yang selesai duluan. Kalau si able yang selesai duluan, ya able yang disuruh melayani antrean berikutnya. Tapi kalau Baker yang selesai duluan, misalkan begini, ya pelanggan berikutnya ya diassign ke si Baker gitu ya. Dia tergantung mana yang selesai duluan. Oke, nah dalam sistem ini mungkin yang perlu diketahui adalah pertama ini ya. Jadi tujuannya gitu ya. Tujuannya mungkin untuk mengetahui nih mekanisme yang dibuat sekarang ini, si able duluan habis itu baru Baker, itu sudah baik belum gitu ya. Nah, berikutnya ada juga random variabelnya. Random variabelnya apa saja yang diamati. Nah, itu perlu kita ketahui juga. Nah, di sini kita lihat bahwa random variabel yang mungkin muncul itu pertama terkait inter-arrival time-nya ya. Jadi antara satu penelpon dengan penelpon yang lain berapa menit jedanya. Nah, dia berdistribusi random. Nah, ini berdistribusi acak berdasarkan pembagian ini ya, peluangnya si penelpon berikutnya itu muncul 1 menit kemudian adalah 0,25 alias 25%. Penelpon berikutnya 2 menit kemudian 40% atau 0,4. Berikutnya 3 menit adalah 0,2 atau 20%. Dan terakhir adalah 0,15 adalah 15%. Gitu, seperti yang ditampilkan di probability table ini. Nah, yang cumulative probability ini ya ini untuk mempermudah nanti generate random number dicocokkan dengan cumulative probability, baru kita bisa assign mana yang
inter arrival yang pada customer atau caller tersebut. Misalkan ya untuk mendapatkannya ini gampang ya, 0,25, yang pertama 0,25, yang kedua berikutnya ya 0,25 tambah 0,4 dapat 0,65. Begitu seterusnya sampai total cumulative probability harus nilainya 1, karena total peluang semuanya ini adalah 100%. Oke, itu terkait random variable yang pertama, yaitu inter arrival time. Yang kedua ada yang namanya service time. Service time itu adalah berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh si server melayani customer, gitu ya. Nah, di sini kita ada dua servernya, yaitu si Able dengan si Baker, gitu ya. Nah, dua-duanya ini punya service time yang berbeda, gitu ya. Distribusi service time-nya itu keduanya itu acak, random, gitu ya. Tapi pola distribusinya berbeda. Nah, bisa dilihat di sini mereka itu akan nilai service time-nya itu nilainya antara 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kalau si Baker itu nilainya antara 3, 4, 5, dan 6. Jadi Baker ini relatif lebih lambat, gitu ya. Tapi kalau dilihat dari peluang probability-nya sama saja sih, hampir kurang lebih sama, gitu ya. Tapi ya kalau dilihat dari nilai ini kelihatannya si Baker memang agak lebih lambat, tapi rata-rata dia peluang 3 menit sampai 4 menitnya itu lebih besar daripada si Able, gitu ya. Nah, ini yang akan kita simulasikan. Intinya dua orang ini punya teknik berbeda lah untuk menerima telepon. Jadi peluang distribusi service time-nya itu berbeda. Oke. Kemudian kita akan mengamati sebanyak 100 caller, 100 penelpon. Nah, apa yang akan diamati di sini? Nah, ini pentingnya adalah kita tahu bagaimana, dengan begitu kita bisa tahu bagaimana membuat simulation table-nya, gitu ya. Oke, nah ini akan kurang lebih mirip dengan simulation table di sistem antrean yang dijelaskan di video sebelumnya, yaitu terkait grocery store. Hanya saja servernya ada 2, jadi ada modifikasi sedikit di tabel ini. Oke, nah penjelasannya begini ya. Ya, pertama tentu ini ada yang namanya ID untuk masing-masing callernya, untuk masing-masing penelponnya, gitu ya. Di sini ini ada 1 sampai harusnya itu 100 ya, sampai ke bawah ya. Ya, ini sampai 100 penelpon. Oke. Nah, berikutnya selain itu ada juga nilai ini aktivitas inter arrival time-nya. Nah, ini adalah berdasarkan distribusi random yang ditetapkan pada tabel ini ya. Oke, jadi cara generate-nya dia akan bernilai 1 sampai 4 dengan peluang munculnya 1 menit itu 25% dan seterusnya, seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, berikutnya terkait ini ya, arrival time. Arrival time ini dihitung ya mudah saja berdasarkan inter arrival time-nya. Sebentar, ini ada agak error. Ini ya, berdasarkan inter arrival time
ditambahkan dengan arrival time di caller sebelumnya atau customer sebelumnya. Misalkan yang berikutnya ini ya, customer 2 adalah dia arrival-nya kapan? Arrival time si caller sebelumnya 0 ditambahkan inter arrival time-nya 3, maka dapatkan 3. Nah, berikutnya juga kita ambil yang tengah-tengah, misalkan ini yang 40 ya. 40 ini adalah 36 ditambahkan dengan 4. Gitu. Kemudian berikutnya ada, nah di sini ada waktu yang dia dicatat untuk menunjukkan kapan server pertama si Able untuk bisa menerima atau melayani customer baru, kapan si Baker bisa melayani customer baru. Nah, untuk yang pertama kali tentu dua-duanya langsung bisa di menit ke-0 gitu ya. Nah, ini. Oke. Nah, berikutnya karena dua-duanya available, customer pertama yang datang gitu ya. Customer pertama yang datang itu otomatis akan diassign ke Able. Nah, ini ya. Nah, ini yang disebut state-nya. Customer pertama yang datang, dia diassign ke Able. Gitu. Dimana service time-nya ini kita lihat di tabel ini. Service time-nya ini di-generate berdasarkan ini ya, waktunya si Able untuk melayani ini secara random. Katakan dia dapat 3 ya, 3 menit. Maka berikutnya si Able ini 3 menit kan, 3 menit, kemudian customernya menit ke-0 sampai, maka dia akan selesai di menit ke mulai servisnya adalah menit ke-0. Mulai servisnya menit ke-0, selesai servisnya menit ke-3 karena 0 tambah 3. Maka si Able akan bisa melayani lagi berikutnya di menit ke-3. Gitu. Jadi when Able available ini ngitungnya seperti itu. Oke. Nah, kalau yang when Baker available ya sama. Nah, kita harus lihat nih kapan si Baker mulai service, kapan ini selesai servisnya, service time completion-nya di sini ya. Maka inilah yang nanti jadi berikutnya, kapan dia akan bisa service lagi. Ketika customer terakhirnya itu sudah selesai. Oke. Itu perhitungan when Baker available dan when Able available ya. Nah, yang kolom berikutnya ini hanya untuk menunjukkan siapa yang melayani customer tersebut. Gitu ya. Nah, ini. Customer pertama diassign ke Able, customer kedua diassign ke Able. Karena nah ini nih ya, contoh ya. Menit ketiga itu si customer kedua ini sampai. Able sudah available di menit ketiga. Baker sudah available di menit ke-0, dari menit ke-0. Nah, di sini kenapa yang diassign Able? Karena aturan yang tadi ya. Kalau dua-duanya available, yang diassign duluan adalah si Able. Meskipun ya Able baru saja menyelesaikan service. Tapi di menit ketiga, ketika customer 2 datang, Able dan Baker dua-duanya sama-sama available. Jadi yang diminta untuk melayani ya si Able, karena dia berdasarkan aturan kalau dua-duanya available, Able yang harus duluan melayani. Oke, itu assignment-nya seperti itu. Untuk service time ini udah tadi ya, di generate berdasarkan tabel ini yang mengikuti mana siapa ini yang sedang melayani. Kalau si Baker berarti ya pakai yang kanan, kalau Able berarti pakai yang kiri tabelnya. Oke. Kemudian perhitungan time service begin ini ya tergantung dari availability si Able atau Bakernya ini ya.
Nah, ini contohnya misalkan kita ambil yang tengah-tengah kali ya. Nah, ini. Di sini kita lihat customer 6 datang di menit ke-12. Di mana dua-duanya lagi sibuk nih. Abel baru bisa di menit ke-15, Baker baru bisa di menit 9. Artinya ini yang di-assign yang mana? Baker. Kenapa? Karena Baker bisa available duluan gitu ya. Oke. Maka nanti dia akan mulai di service ya. Kapan dia mulai di service? Ketika kan Baker available-nya menit ke-9. Tapi si customer arrive-nya baru menit ke-12. Jadi ya setelah si Baker available, abis itu dia nunggu, baru dia akan melayani ke si Baker yang menunggu ya, bukan customer ya. Baker akan idle dulu sebentar, datang customer menit 12 baru dilayani oleh si Baker. Jadi berikutnya ya Baker baru available lagi di menit ke-15. Berdasarkan ini ya. 12 tambah 3 dapat 15. Oke. Itu cara menghitungnya. Kemudian tadi time service begin-nya ya. Ya. Berikutnya ya service completion-nya ini ya sederhana, ngitungnya berdasarkan kapan dia mulai di service ditambah berapa service time-nya. Dan dia ditempatkan di siapa yang men-service. Misalkan ya, contoh yang ini. Mulai di service menit ke-10. Service time-nya 5 dan dia di-service oleh Abel. Maka kita taruh di kolom yang kiri. Nah, sedangkan yang kanan ini kapan dia ditaruh di kanan? Nah, ini contohnya. Mulai service-nya 16. Waktu service-nya 5. 16 tambah 5, 21. Tapi dia di-service-nya oleh Baker, maka dia akan ditaruh di kolom yang sebelah kanan. Gitu. Itu terkait yang service time completion. Nah, berikutnya ini adalah bagian yang menjadi output ya, atau yang akan menjadi amatan. Apa yang kita amati di simulasi ini. Di simulasi ini kita akan mengamati pertama color delay. Color delay ini bisa dilihat di sini. Berapa lama dia harus menunggu, gitu ya. Berapa lama dia harus menunggu sampai dia dilayani. Nah, ini bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari arrival time-nya dengan dibandingkan dengan time service begin-nya. Nah, kalau time service begin itu lebih besar daripada arrival time, berarti dia menunggu. Ya, misalkan ini 15, lebih besar daripada 14. 15 kurang 14 berarti dia menunggu 1 menit. Nah, contoh lainnya adalah ini ya. Dia datang jam 17 baru dilayani dari 20, berarti dia nunggu 3 menit. Nah, selain itu ya, kalau misalkan time service begin-nya ini sama dengan arrival time, artinya dia tidak nunggu. Ini contohnya, ini semua sama ini semua sama nilainya. Jadi color time delay-nya 0. Itu yang diamati. Hal pertama yang diamati. Ini fungsinya apa? Untuk mengetahui kalau call center kan, kalau si penelpon itu lama gitu menunggu baru dilayani, bisa jadi ditutup teleponnya gitu ya. Kalau di sini dianggap ya semua akan dilayani, orangnya bersedia menunggu gitu ya. Untuk penyederhanaan. Kemudian berikutnya yang akan diamati adalah ini. Seberapa lama dia berada di sistem si caller ini. Artinya waktu tunggu plus waktu yang digunakan oleh si server untuk melayani klien tersebut, berapa lama. Ini ya caranya ya ini ya, service time ditambah dengan
waktu tunggu kalau ada ya. 3 tambah 0, 3. Kalau yang ada waktu tunggunya, service time misalkan ini ya, 2. 2 tambah 3, maka kita dapat 5. Ini 5. Oke. Seperti itu menghitung time in system. Sama dengan yang sistem antrean yang sebelumnya. Oke, dari situ kita dapat melakukan ini ya, trial run. Nah, ini sekali running ini ceritanya. Sekali running untuk 100 customer, one trial itu 100 customer. Maka kita dapat bikin histogramnya di mana kita tempatkan yang delay-nya adalah 0 berapa? 0 sampai 1 berapa? Lebih dari lebih dari 0 berapa? 0 sampai 1. 1 sampai 2 berapa? 1 sampai 2 sampai 3 berapa? Menit, ini dalam menit ya. Nah, itu dihitung jumlahnya. Nah, kita bisa lihat frekuensinya di sini seperti ini. Nah, tentu nilai ini berubah-berubah ya seiring dengan trial yang kita lakukan. Misalkan kalau dijalankan lagi, jumlahnya berubah lagi. Jalankan lagi, jumlahnya berubah lagi. Nah, oleh karena itulah kesimpulan untuk sekali eksperimen itu kurang bisa digunakan kurang bisa dipercaya untuk mengambil kesimpulan. Nah, di sini dicontohkan di sheet berikutnya ini dilakukan eksperimen untuk melakukan trial itu sebanyak 400 kali. Jadi di sini bisa dilihat ini bagian kiri ini. Nah, ini pengamatan sebanyak 400 kali. 400 kali dijalankan untuk masing-masing customer tersebut. Dicatat nilai average caller delay-nya, seberapa lama dia mengalami delay si penelpon tersebut. Nah, kemudian di sini kalau kita lihat nilainya ya antara 1 menit sampai 0 sampai ya mungkin ada beberapa yang lebih dari 3 menit gitu, tapi tidak banyak. Nah, itulah yang dipetakan dalam bentuk ya histogram ini ya. Nah, ini bin-nya dari 0 sampai 0,5 berapa, 0,5 sampai 1 berapa gitu ya. Ini jumlah-jumlahnya. Jadi kita lihat di sini mayoritas antara 0,5 ya sampai inilah ya, sampai 2 menit ya menunggunya. Sisanya ini mungkin sedikit gitu ya. Jadi ini yang lebih banyak. Baik, demikian kira-kira contoh untuk Ebels-Baker call center simulation. Untuk source dan file ada di deskripsi.